Halo semua, selamat datang di Kota Solo. Kali ini kita akan membawa kalian untuk berkeliling-keliling kota dan melihat budaya yang ada di Kota Solo. Bersama kami, Saya Adrian. Saya Olivia. Saya Adele. dan saya Jose. Kita mulai dari Pasar Gede yang merupakan salah satu ikon kota Solo. Pada zaman kolonial Belanda, Pasar Gede mulanya merupakan sebuah pasar kecil yang didirikan di area seluas 10 hektar, berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang berubah fungsi menjadi Balai Kota Surakarta. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Thomas Karsten. Bangunan pasar selesai pembangunannya pada 1930 dan diberi nama Pasar Gede Harjonegoro. Pasar ini diberi nama Pasar Gede atau Pasar Besar karena terdiri dari atap yang besar. Seiring dengan perkembangan masa, pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta. Pasar Gede terdiri dari dua bangunan yang terpisahkan jalan yang sekarang disebut sebagai Jalan Sudirman. Pintu gerbang di bangunan utama terlihat seperti atap singgasana yang kemudian diberi nama Pasar Gede dalam bahasa Jawa. Barang yang dijual di Pasar Gede sangat beragam, mulai dari buah-buahan, daging, sayur, sampai makanan juga ada, seperti yang sangat terkenal dawet Bu Dermi. Berseberangan dengan Pasar Gede, terdapat salah satu bangunan bersejarah di Kota Solo, yakni Balai Kota Solo. Balai Kota ini digunakan sebagai kantor pemerintah Kota Solo dan sebagai wadah pengembangan aktivitas masyarakat. Di balai kota ini sering ditemui ada banyak anak muda yang sedang berkumpul di halamannya. Hal ini mencerminkan budaya anak di Kota Solo yang memiliki pergaulan yang sehat di komunitasnya. Selain budaya pergaulan sehat, Kota Solo juga sangat peduli terhadap budaya. Hal ini ditunjukkan dari usaha pemerintah untuk melestarikan budaya. Salah satunya dengan menggunakan aksara Jawa di papan petunjuk jalan di Kota Solo. Hal ini dilakukan agar mendorong masyarakat Solo untuk semakin cinta akan budayanya. Tempat selanjutnya adalah Pasar Triwindu. Pasar Triwindu adalah pasar yang menjual barang-barang antik. Pasar ini dibangun di selatan kompleks Istana Mangkunegaran dan tepat di sisi timur Boulevard yang mengarah ke Gapura Istana. Disebut Triwindu karena dibangun pada tahun 1939 oleh Mangkunegara VII sebagai peringatan 24 tahun atau 3 windu masa pemerintahannya. Pasar yang berlokasi di Banjarsari ini merupakan pasar yang menjual berbagai barang antik. Menjadi surganya kolektor barang antik, di Pasar Triwindu ini Anda dapat dengan mudah mencari barang-barang dari berbagai era, mulai dari radio, piring antik, topeng, sampai dengan hiasan rumah bergaya jadul ini seakan membawa para pengunjung ke era puluhan tahun yang lalu. Ketika tiba di Pasar Triwindu ini, Anda pasti dibuat berdecak kagum melihat barang antik yang dijual. Beberapa orang bahkan menjadikan Pasar Triwindu yang unik ini sebagai tempat bernostalgia. Dari Pasar Triwindu, kita beranjak ke Pasar Klewer. Pasar Klewer adalah pasar tekstil terbesar di kota Surakarta. Pasar yang letaknya bersebelahan dengan Keraton Surakarta ini juga merupakan pusat perbelanjaan kain batik yang menjadi rujukan para pedagang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Bangunan pasar dua lantai ini menampung 1.467 pedagang dengan jumlah kios sekitar 2.000 unit. Pasar Klewer tidak hanya sebagai pusat perekonomian, tetapi juga tujuan wisata dan simbol kota Surakarta. Perekonomian Pasar Klewer dapat berjalan dengan lancar karena didukung oleh transportasi dan logistik yang memadai. Di Pasar Klewer banyak tersedia pilihan jasa logistik seperti becak, mobil pickup, atau juga bisa menggunakan jasa perusahaan logistik di area Pasar Klewer. Banyak pedagang yang menggunakan jasa logistik tersebut karena lebih cepat dan murah. Para penyedia jasa logistik seperti ini biasa memasarkan jasanya dengan cara mengunjungi kios-kios di Pasar Klewer untuk menawarkan jasa mereka. Dari Pasar Klewer, kita kemudian berkunjung ke Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Keraton ini mempunyai pecahan, yakni Keraton Yogyakarta Hadiningrat dari Kesultanan Yogyakarta, sehingga
Dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, Gapura Geladak, dan kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara luas dan kedaton atau inti keraton mencapai 15 hektar. Walaupun Kasunanan Surakarta secara resmi telah menjadi bagian dari Republik Indonesia, pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sunan dan rumah tangga istananya, yang masih menjalankan tradisi Kasunanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kasunanan, termasuk berbagai pemberian atau hadiah dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairum mewah dan lapangan serta pavilion yang luas. Serta di dalam museum keraton ini terdapat berbagai senjata yang terbuat dari bahan seperti batu, logam. Senjata ini terwujud berkat manusia purba di zaman batu dan zaman logam yang berhasil menemukan bahan tersebut untuk dipakai sebagai alat kehidupan sehari-hari. Manusia purba membuat berbagai macam senjata yang sekarang kita kenal menggunakan bahan kayu, batu, dan juga logam. Sehingga konsep pembuatan senjata dengan menggunakan bahan tersebut masih dipakai di zaman kerajaan. Budaya ini dapat sampai ke tanah Indonesia berkat nenek moyang kita yang berasal dari ras Melanesoid Proto dan juga Deutero Melayu yang menggunakan batu dan logam sebagai bahan senjata. Dalam Museum Keraton, terdapat beberapa alat musik gamelan yang sering digunakan untuk kegiatan atau ritual keraton. Salah satu dari alat musik gamelan tersebut adalah gong. Gong merupakan alat musik gamelan yang bermakna agung atau besar, mengandung arti bahwa Tuhan itu maha besar. Dalam gamelan, gong berfungsi sebagai pemangku irama. Ngomongin soal budaya, kota Solo terkenal dengan budayanya yang saling rukun beragama. Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan gereja yang bersebelahan dengan masjid. Hal ini dapat terlaksana karena kedua pihak saling menghormati dan saling membantu. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesat. Kota Solo merupakan kota yang asik untuk dikunjungi karena banyak sekali wisata budaya maupun kuliner yang terdapat di kota Solo. Selain itu, kota Solo dekat dengan banyak kota lainnya, seperti dengan Sukoharjo dan Kartosuro. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.